Perkenalkan, nama Ibu Solihatul Mahmudah, Guru Mapel Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di UPT SDN 01 Kartajaya, Negara Batin. Hai semuanya, selamat datang di channel Solihatul Mahmudah. Mari belajar bersama, belajar lebih mudah dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti bab 6, yaitu materi tentang hidup damai dalam kebersamaan. Lalu, apa sih pokok materi hari ini? Yaitu kita akan belajar Quran Surah Al-Imran ayat 64 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Kita akan belajar membaca, belajar mengartikan pokok materi, belajar menulis, dan bertanya jawab. Mari kita membaca Quran Surah Al-Imran ayat 64. Mari kita bersama-sama membaca Quran Surah Al-Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون, yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim. Pesan pokok Quran Surah Al-Imran ayat 64 itu ada dua. Yang pertama tentang persamaan dan yang kedua tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diawali tentang persamaan atau yang kita sebut dengan kalimatun syawa, berisi tentang satu, berperilaku santun. Yang kedua, agama Islam memerintahkan mengatasi masalah melalui dialog dan musyawarah untuk menghindari perpecahan. Yang ketiga, seorang muslim dilarang untuk mencari-cari kesalahan dan kelemahan orang lain. Selanjutnya yang B, tidak menyekutukan Allah. Yang pertama, perbuatan menyekutukan Allah itu merupakan dosa besar. Yang kedua, menyekutukan Allah berarti menjadikan makhluk Allah sebagai sembahan atau Tuhan. Selanjutnya, kita akan belajar membaca Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid-din. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya sudah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia sudah berpegang pada tali bugul yang amat kuat dan tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Lalu, apa pesan pokok Quran Surah Al-Baqarah ayat 256? Yaitu ada dua. Yang A, tidak memaksa keyakinan ke orang, dan yang B, berpegang teguh pada agama Allah. Selanjutnya, kita akan belajar tentang Quran Surah Al-Imran ayat 64. Surah Al-Imran artinya keluarga Imran, terdapat pada surah ketiga dalam Al-Quran.
Surah Al-Imran terdiri dari 200 ayat. Surah Al-Imran tergolong surat Madaniyah karena diturunkan di Madinah. Selanjutnya tentang Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Surah Al-Baqarah artinya sapi betina. Terdapat pada surah kedua dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah berjumlah 286 ayat. Surah Al-Baqarah tergolong surah Madaniyah karena diturunkan di Madinah. Nah, akhirnya materi hari ini telah selesai. Sekian penjelasan materi hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.